Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang soleh solehah. Berjumpa lagi dalam agenda pembinaan akhlak kita pekan ini. Pekan ini tema kita adalah ada setan di rumahku. Ngeri ya, dengar judulnya aja sudah ngeri. Apalagi rumah kita benar-benar ada setan. Apalagi rumah kita menjadi tempat penginapan setan. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai ya. Nah, bagaimana nih caranya agar rumah kita tidak menjadi tempat tongkrongan setan? Kita simak bersama-sama ya anak-anakku semuanya. Baik, setelah kalian menyimak, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sebatas menyaksikan video ini. Baik, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, ucapkan salam ketika masuk kamar atau ruangan. Ada atau tidak ada orang. Anak-anakku semuanya, saat kita meninggalkan rumah, setan rumah itu masuk ke dalam ruangan. Namanya dasim. Nah, pada saat kita setelah keluar rumah terus kemudian kita masuk rumah atau ruangan tanpa mengucapkan salam, maka setan akan mengundang teman lainnya dan mengatakan ini ada tempat untuk kita di rumah ini. Nah, beda pada saat kita mengucapkan salam saat masuk ke ruangan atau kamar dalam rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Maka setan akan berkata kepada temannya, tidak ada tempat kita di sini. Nah, enak kan? Mengucapkan salam sebelum masuk kamar atau ruangan dalam rumah kita. Ada atau tidak ada orang. Mengerti anak-anakku semuanya? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Baca basmalah saat kita mau menyantap makanan atau minuman. Anak-anakku semuanya, hal yang kecil ini kadang kita lupakan. Pada saat kita buru-buru karena kehausan, terus kemudian kita minum tanpa mengucap bismillah. Nah, itu akan menjadi bagian dari setan. Jadi tanpa kita mengucapkan bismillah pada saat kita makan dan minum kita akan menjadi bagian setan. Nah, kita nggak akan pernah mau kan kita berbagi dengan setan makanan dan minuman kita ya untuk kita. Agar apa? Agar berkah. Pada saat kita mengucapkan bismillah, makanan dan minuman kita itu jadi berkah. Contohnya begini, kita itu semangat dalam melakukan aktivitas yang baik, semangat dalam menunaikan sholat 5 waktu, semangat dalam membaca Al-Quran karena kita punya tenaga. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan menjadi tenaga. Nah, tenaga itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka pada saat kita mengucapkan bismillah, tenaga itu akan menjadi kemudahan bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Tentunya kita lebih memilih membaca Al-Quran berlama-lama daripada menonton TV berlama-lama. Tentunya kita akan lebih nikmat membaca Al-Quran daripada kita menonton TikTok, menonton hal-hal yang tidak baik di dalam HP kita. Begitu kan? Maka anak-anakku semuanya jangan lupa baca basmalah sebelum makan dan minum. Kemudian yang ketiga, gemar membaca surah Al-Baqarah di rumah ya, gemar. Kita baca surah Al-Baqarah di rumah itu atau mengaji, membaca Al-Quran di dalam rumah. Nah, anak-anakku semuanya, di dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan tidak ada di rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya. Tidak akan berada di rumah kita pada saat kita rajin membaca surah Al-Baqarah di rumah. Begitu anak-anakku semuanya. Kemudian selanjutnya yang keempat, stay at home saat menjelang maghrib. Anak-anakku semuanya, tentunya pada saat kita misalnya bermain sepak bola di lapangan tetangga, di lapangan bersama dengan tetangga kita, diperbolehkan asal segera pulang, segera masuk ke dalam rumah, tutup pintunya, tutup jendelanya,
membacanya saat menjelang maghrib. Nah, ini ada di dalam hadis riwayat Bukhari, dijelaskan bahwa jika malam datang menjelang atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak di rumah. Karena ketika itu setan sedang bertebaran. Nah, anak-anakku semuanya, maka jangan lupa waktu ya. Jangan pernah kita berkeliaran di rumah saat menjelang maghrib. Stay at home saat menjelang maghrib. Sanggup ya anak-anakku semuanya? Kemudian yang kelima, membaca doa saat keluar rumah. Hafal ya anak-anakku semua, saat keluar rumah baca doanya? Ya, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku semuanya, artinya itu adalah engkau akan diberi petunjuk pada saat kita membaca doa itu ya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, maka dikatakan ketika kita membaca doa itu, engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Nah, setan pun akan menyingkir dari kita semuanya. Begitu. Setan itu akan mengatakan begini, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan, dan penjagaan. Nah, gampang kan ya doanya? Kita ulangi sekali lagi ya. Saat kita keluar rumah, saat kita mau berangkat sekolah, saat kita mau pergi ke pasar, saat kita mau ikut ibu, ikut ayah ke arisan atau apalah, ada kegiatan di luar, maka jangan lupa Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Begitu. Kita lanjutkan boleh? La haula wala quwata illa billah. Maka setan tidak akan pernah mengganggu kita sampai kita tiba di rumah. Selanjutnya yang terakhir adalah menutup pintu dan wadah makanan serta minuman sambil membaca bismillah. Anak-anakku semuanya, jangan pernah lupa ya, apalagi menjelang maghrib tadi di dalam hadis riwayat Bukhari itu dilanjutkan, tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian. Tutuplah wadah minuman dan makanan kalian dan berzikirlah kepada Allah. Walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya, kemudian nanti meletakkan sesuatu, jadi tidak harus wadah, tidak harus tutup. Misalkan kita punya gelas gitu ya, tapi tutupnya hilang, ini kebiasaannya, tutupnya hilang. Nah, kita tutup gelas itu mungkin dengan kertas, mungkin dengan sendok, boleh. Jadi kita tutup dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa saat menutup pintu jendela juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka setan tidak akan pernah berani masuk ke rumah kita. Anak-anakku semuanya sudah paham ya? Jangan lupa keenam tips ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan kita mengaplikasikan keenam tips ini, Allah akan melindungi kita dari gangguan setan yang terkutuk. Anak-anakku semuanya, berakhir hari ini pembinaan akhlak kita pekan ini. Sampai jumpa di pembinaan akhlak pekan depan dengan materi yang tidak kalah menarik tentunya. Baik anak-anakku semuanya, see you next time. Semoga kita dilindungi Allah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.